Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12, yaitu penamaan alkohol menurut IUPAC. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Kita ingat lagi, senyawa alkohol atau alkanol adalah senyawa turunan dari alkana, tetapi memiliki gugus fungsi OH. Berikut ini adalah cara penamaan senyawa alkohol berdasarkan IUPAC. Langkah pertama, kita tentukan rantai utama, yaitu rantai karbon yang terpanjang yang mengandung gugus OH. Kemudian yang kedua, rantai utama diberi nama seperti nama senyawa alkana, tetapi akhirannya diganti dengan ol. Jadi gugus OH dibaca dengan ol. Contohnya seperti ini. Kita ingat lagi nama senyawa alkana. Jika C-nya 1, maka namanya metana. Lalu kalau C-nya 2, etana. Ingat lagi pelajaran kelas 11. C-nya 3 namanya propana. Lalu C-nya 4 adalah butana. Maka perubahan namanya hanya di akhirannya saja. Golongan alkanol atau alkohol namanya berubah menjadi metanol. Lalu etana berubah menjadi etanol. Jadi mudah menghafalkannya karena akhirannya saja yang berubah. Propana berubah menjadi propanol. Lalu butana menjadi butanol. Kita lanjutkan penamaannya sampai C10. C5 golongan alkana namanya pentana. Lalu C6 itu heksana. Sambil dihafal ya cara penamaannya. Lalu C7 itu heptana. C8 adalah oktana. C9 itu nonana. Dan C10 itu dekana. Inilah penamaan senyawa alkana. Selanjutnya, alkanol tinggal berubah akhirannya saja menjadi pentanol. Lalu heksana berubah menjadi heksanol. C7 heptana berubah menjadi heptanol. C8 oktana berubah menjadi oktanol. Lalu C9 berubah menjadi nonanol. Dan terakhir C10 ini menjadi dekanol. Jadi mudah diingat, cara penamaannya mirip dengan senyawa alkana yang telah dipelajari di kelas 11. Kemudian aturan yang ketiga adalah pemberian nomor dimulai dari atom C yang dekat dengan gugus OH. Jadi ini adalah 3 aturan dalam penamaan alkohol menurut IUPAC. Kita mulai dengan menggambar senyawa alkohol serta pemberian namanya. Yang pertama adalah metanol. Meta tadi C-nya 1. Maka kita gambar C-nya 1, lalu pasti punya gugus OH. Dan diingat lagi C itu harus memiliki 4 ikatan. Maka kita lengkapi H-nya harus ada di sekitarnya. Jadi C harus berikatan atau mengikat 4 atom lain.
Rumusnya menjadi bisa disingkat dengan CH3OH. Itu adalah rumus struktur dan rumus senyawa metanol. Selanjutnya etanol. Eta tadi C-nya 2. Kita gambarkan dulu C-nya 2. Lalu pasti belakangnya OH, gugus alkanolnya atau gugus OH. Ini dilengkapi H-nya, dilengkapi di sekitarnya. Maka ini menjadi C-nya 2, H-nya adalah 5 dan OH. C2H5OH. Itu adalah rumus struktur dan rumus senyawa dari etanol. Kita lanjutkan ke propanol. Propanol C-nya adalah 3. Ternyata dia punya 2 isomer, yaitu 1 propanol dan 2 propanol. Perhatikan perbedaannya. Propanol tadi kita gambar dulu C-nya 3, lalu ada gugus OH. Ini dibaca 1 propanol karena penomorannya mulai dari yang dekat dengan OH. Jadi ini 1, 2, dan 3. Bedakan dengan 2 propanol. Maka cara menggambarkannya, C-nya ada 3, tetapi OH-nya diletakkan di nomor 2. Jadi di tengah. Ini penomorannya boleh dari sebelah kiri maupun kanan karena OH-nya tepat di tengah. Kita beri nomor boleh dari sebelah kiri. Dan selanjutnya cara penamaannya bisa juga kita ingat dengan rumus singkatnya ROH, di mana R ini nanti singkatan dari alkil. Golongan alkil itu diingat lagi, rumusnya adalah CnH2n plus 1. Jadi jika ini 3, maka kita masukkan saja C-nya 3, H-nya 2 kali 3 adalah 6 ditambah 1. Maka ini nanti rumusnya pasti C3H7OH. Dan 2 propanol ini juga masih C3. Berarti pasti rumusnya C3H7OH. Ini disebut isomer. Diingat lagi pengertian isomer. Rumus molekulnya sama, tetapi rumus struktur atau gambarnya berbeda. Kita lanjutkan ke atom C yang berjumlah 4. Dimulai dari 1 butanol. Kita gambarkan pasti C-nya ada 4. Lalu pasti ada gugus OH. Dan begini gambarnya, angka 1-nya dimulai dari yang dekat dengan OH. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Maka namanya menjadi 1 butanol. Untuk menentukan rumus molekulnya, kita masukkan ke rumus ini, alkil tadi, CnH2n plus 1. C-nya 4 berarti C4, lalu H-nya 2 kali 4, 8 ditambah 1. Hasilnya jadi C4H9OH. Itu adalah gambar dari 1 butanol atau juga rumus molekulnya. Sekarang kita ke bentuk lain, 2 butanol. 2 butanol itu kita gambarkan C-nya 4 dan OH-nya kita pindah ke nomor 2. Boleh dari kiri atau kanan. Jika dari kiri, OH-nya diletakkan di sini, berarti nomor 1-nya dari sini, dari sebelah kiri. Maka ini gambar dari 2 butanol. Untuk mempermudah,
H-nya ini tidak ibu lengkapi, tapi langsung ke rumus molekulnya. Pasti sama, C4H9OH. Sekarang pertanyaannya, jika gambarnya seperti ini, OH-nya diletakkan di sini, apakah namanya menjadi 3-butanol atau tetap 2-butanol? Jika gambarnya seperti ini, maka angka satunya itu dimulainya dari sebelah kanan. Maka ini namanya tetaplah 2-butanol. Tidak boleh diberi nama 3-butanol karena angka satunya berubah dimulai dari sebelah kanan. Dan rumusnya juga, rumus molekulnya tetap C4H9OH. Sekarang kita mulai memberi nama senyawa alkohol yang sudah memiliki cabang seperti metil, etil, propil, dan seterusnya. Kita lihat pada senyawa nomor 1 terdapat senyawa alkohol, lalu terdapat cabang. Cabang ini namanya, diingat lagi, CH3 itu adalah metil. Kemudian kita tentukan rantai utamanya dulu. Rantai utama itu adalah yang terpanjang dan mengandung gugus OH juga. Jadi ini yang lurus kita sebut sebagai rantai utama, atau kadang disebut rantai induk. Lalu penomorannya harus dekat dengan dimulai dari OH. Jadi OH-nya ada di sebelah kanan, maka ini nomornya 1, 2, 3, 4, 5 harus dimulai dari sebelah kanan. Cara penamaannya itu cabangnya disebutkan terlebih dahulu. Cabangnya ada di nomor 4, maka namanya 4-metil. OH-nya ada di nomor 1, berarti diberi nomor 1 dulu. Dan rantai utamanya mengandung 5 atom C, maka namanya menjadi pentanol. Itulah nama senyawa di nomor 1. Berikutnya soal nomor 2. Di nomor 2 ini terdapat cabang lagi metil. Lalu bedanya, OH-nya terletak di bagian bawah. Maka langkah pertama kita tentukan dulu rantai utama atau rantai induk. Ini yang lurus ini adalah rantai utama. Perhatikan penomorannya. Apakah dari sebelah kiri atau kanan? Kita cek letak OH-nya. OH-nya ini jika dihitung dari sebelah kiri, 1, 2, 3, sudah ada OH. Kalau dari sebelah kanan, 1, 2, 3, 4, 5, baru ada OH. Jadi yang betul, penomorannya harus dari sebelah kiri. Kita beri nomor dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti biasa, cabang metilnya kita sebutkan terlebih dahulu. Jadi namanya 2-metil. OH-nya ada di nomor 3, berarti 3. Dan rantai utamanya ada 7, berarti namanya menjadi heptanol. Itulah nama senyawa nomor 2. Kita lanjutkan membahas contoh soal yang ketiga. Pada soal yang ketiga ini terdapat senyawa seperti ini. Lalu ini ada dalam kurung CH3-nya, ini artinya ada 2. Lalu ini yang ke bawah seperti cabang C3H7. Tetapi tidak boleh langsung diberi nama ini adalah propil, melainkan harus kita jabarkan dulu ini C-nya 3 ke bawah, karena nanti akan membentuk rantai utama yang lebih panjang. Kita gambarkan tanpa atom H-nya. Yang lurus 1, 2, 3, 4. Digambarkan 1, 2, 3, 4. Lalu yang ini dulu C3H7. Ini bisa kita gambarkan C-nya 3 ke bawah. Kemudian OH-nya ada di nomor 3 ini, ada
satu ini, dan yang di dalam kurung perhatikan cara menggambarkannya. Ini adalah C-nya 1, dan satu lagi bisa kita letakkan di bagian atas maupun bawah. Di sini gambarkan C. Jadi jika di dalam kurung penggambarannya seperti ini. Setelah terurai seperti ini, baru kita menentukan rantai yang terpanjang. Ternyata rantai yang paling panjang bukan yang lurus. Kalau yang lurus hanya 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan jika belok ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata lebih panjang rantainya jika belok ke bawah. Kita beri kotak dulu mana yang rantai utama. Jadi rantai utamanya ini kita gambarkan sebagai rantai utama. Selanjutnya kita memberi nomor dimulai dari yang terdekat dengan OH. Perhatikan jika dari sebelah kanan 1, 2, 3 sudah ketemu gugus OH. Tetapi kalau dari ujung bawah 1, 2, 3, 4, 5 baru ketemu OH. Jadi yang betul nomornya adalah dari sebelah kanan. Ini C1, 2, 3, lalu yang ini adalah yang keempat, ini kelima, ini keenam, dan yang terakhir ini ke-7. Jadi yang betul nomornya dari sebelah kanan. Kemudian yang di luar kotak ini adalah sebagai cabang. Ini di luar ada C-nya 1, pasti namanya metil. Yang ini juga ada C-nya 1, namanya juga pasti metil. Kemudian disebutkan dulu nomor cabangnya. Cabangnya ada di nomor 2, lalu di nomor 4. Jadi kita tuliskan 2,4. Metilnya ada 2, berarti namanya dimetil. Selanjutnya OH-nya ada di nomor 3. Berarti kita tuliskan nomornya 3. Dan rantai utama memiliki 7 atom C, berarti namanya menjadi heptanol. Jadi nama lengkapnya adalah 2,4 dimetil 3 heptanol. Demikianlah pembahasan materi tentang penamaan alkohol menurut aturan IUPAC telah selesai kita bahas. Selanjutnya untuk evaluasi diri kalian, berikut ini terdapat 2 latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama, kalian diminta menggambarkan isomer dari pentanol beserta nama senyawanya menurut aturan IUPAC. Ini maksudnya pentanol nanti memiliki 5 atom C. Coba dipindah letak OH-nya, begitu juga dengan letak cabangnya. Dan harus diberi nama sesuai aturan IUPAC. Lalu yang kedua, kalian diminta memberikan nama senyawa alkohol yang A dan yang B. Diingat lagi, sebelum menentukan nama cabang, kalian harus mencari dulu rantai utama yang terpanjang dan harus mengandung gugus OH. Ini senyawa yang A, berikutnya ini adalah senyawa yang B. Alhamdulillah, pembahasan materi tentang penamaan senyawa alkohol menurut aturan IUPAC telah selesai kita bahas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan jika kalian membutuhkan soal-soal latihan yang lebih banyak, kalian dapat mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.